Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang anak-anak. Masih semangat belajarnya? Ya harus terus semangat ya belajarnya. Tetap jaga kesehatannya dan sholat 5 waktunya harus tetap dilaksanakan. Ya, sekarang kita belajar tematik. Tema 6, subtema 2, pembelajaran kedua. Ya, silakan dipersiapkan buku tematiknya dan alat tulisnya. Ya, lalu sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama dari rumah masing-masing. Ya, agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang didapatkan menjadi berkah. Ya, berdoa dimulai. Selesai. Tujuan pembelajaran hari ini ya, setelah siswa mempelajari bab ini ya, diharapkan siswa dapat mengetahui dan menjelaskan gerak tari kreasi daerah dengan rinci. Lalu siswa dapat menjelaskan manfaat makhluk hidup bagi lingkungan sekitar dengan benar. Nah, sekarang kita belajar ya. Silakan dibuka buku paket tematiknya halaman 73. Pembelajaran kedua ya, perhatikanlah gambar-gambar berikut ini. Profesi apa sajakah yang ditunjukkan oleh gambar-gambar tersebut? Nah, coba kalian amati ya, kira-kira profesi apa sajakah yang ditunjukkan oleh gambar-gambar tersebut? Ya, pada gambar pertama ya, menunjukkan profesi ialah pelukis. Ya, lalu pada gambar kedua ya, itu menunjukkan profesi ialah sutradara. Ya, lalu pada gambar ketiga menunjukkan profesi penari ya, profesinya adalah penari. Lalu pada gambar keempat ya, itu adalah gambar pesulap ya. Nah, pelukis, sutradara, penari, pesulap ya, itu merupakan beberapa contoh pekerja seni. Ya, pekerja seni adalah orang yang memiliki bakat dan kemampuan tertentu yang bekerja di berbagai bidang kesenian ya. Nah, para pekerja seni ini bekerja untuk membuat orang lain merasa senang dan semakin menghargai keindahan di sekitarnya. Nah, selanjutnya menjelaskan tari kreasi daerah ya. Adakah di antara kalian yang bercita-cita ingin menjadi penari? Nah, penari adalah orang yang pekerjaannya menari ya, baik tari kreasi daerah maupun tari kreasi modern ya. Nah, tari kreasi daerah adalah tari tradisional yang gerakannya dikreasikan sesuai adat istiadat setempat. Ya, ada beragam jenis tari kreasi daerah yang ada di Indonesia. Nah, gerakan tari kreasi daerah tersebut sangat beragam karena mencerminkan sifat dan karakter masyarakat daerah masing-masing. Nah, contoh tari kreasi daerah antara lain yaitu tari merak ya, dari daerah Jawa Barat. Nah, selain tari merak ada juga tari sedati ya, dari Aceh, tari kecak dari Bali, tari ondel-ondel dari Jakarta, tari sekapur sirih dari Jambi, dan tari cakalele dari Maluku. Ya, jadi ada beragam jenis tari kreasi daerah ya. Setiap daerah mempunyai tari kreasi daerah masing-masing ya. Selanjutnya ini ada sebuah kisah ya tentang seorang penari daerah. Siapa itu? Yuk kita baca bersama-sama ya. Kalian bisa lihat di halaman 74. Kisah seorang penari gandrung Banyuwangi. Seorang ibu bernama Supinah mengisahkan perjalanan hidupnya sebagai seorang penari gandrung. Tari gandrung berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur yang sudah ada sejak zaman penjajahan kolonial Belanda. Tari gandrung merupakan tari penyampai pesan untuk para pejuang yang bergerilya pada Perang Puputan Bayu tahun 1771. Oleh karenanya, pada awalnya penari gandrung adalah laki-laki. Pada tahun 1895,
mulai muncul generasi penari gandrung wanita. Ibu Supinah mulai menjadi penari gandrung pada usia 14 tahun, yaitu sejak tahun 1979. Ibu Supinah belajar pada sebuah kelompok tari gandrung yang dipimpin oleh Akidah, yaitu Gandrung Akidah. Di sana Bu Supinah belajar dengan rajin sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama diperkenankan menari di pentas. Saat itu Ibu Supinah sering tampil di pentas untuk acara-acara tertentu seperti undangan atau perkawinan yang biasa digelar di masyarakat Banyuwangi. Ibu Supinah tidak pernah menyesali keputusannya untuk menjadi seorang penari gandrung. Ibu Supinah bangga karena tari gandrung melambangkan kesuburan. Ibu Supinah bahkan pernah diundang menari ke mancanegara seperti Amerika, Korea, dan Cina. Ibu Supinah tidak menyangka bahwa profesinya sebagai penari gandrung mendapatkan penghormatan yang tinggi. Ibu Supinah bangga telah mengenali budaya Indonesia kepada masyarakat di mancanegara. Nah, itu tadi kisah Ibu Supinah sebagai penari gandrung Banyuwangi. Ya, ia telah berhasil membawa tari gandrung Banyuwangi sampai ke mancanegara dan telah mengenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat di mancanegara. Selanjutnya, muatan IPA ya, menjelaskan manfaat makhluk hidup bagi lingkungan sekitar. Makhluk hidup terdiri atas yaitu tumbuhan, hewan, dan manusia ya. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Hewan dan tumbuhan dikelola manusia sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Ya, hewan dan tumbuhan termasuk jenis-jenis sumber daya alam ya, yaitu sumber daya alam hayati. Keberadaannya akan terus-menerus ada sepanjang tidak terjadi peristiwa yang membuatnya punah. Nah, lalu apa manfaat tumbuhan bagi lingkungan sekitar? Ya, tumbuhan membantu lingkungan untuk menyediakan oksigen dan menahan air hujan agar tidak terjadi erosi. Nah, lalu apa manfaat hewan bagi lingkungan sekitar? Nah, manfaat hewan ialah yaitu hewan pengurai ya, berfungsi untuk menguraikan sisa makanan menjadi zat makanan yang dapat diserap oleh tumbuhan sebagai zat hara. Nah, lalu dalam rantai makanan ya, hewan bermanfaat untuk menjaga keseimbangan alam ya. Hewan dan tumbuhan juga memiliki banyak manfaat bagi manusia ya, antara lain yaitu kapas ya sebagai bahan pembuatan kain katun. Lalu ulat sutra sebagai bahan pembuatan kain sutra. Lalu kerbau ya untuk membajak sawah. Nah, manfaat lain tumbuhan dan hewan bagi manusia yaitu yang pertama sebagai sumber bahan pangan ya. Hewan yang merupakan sumber makanan manusia antara lain sapi, ayam, udang, ikan, bebek ya. Sedangkan tumbuhan yang menjadi sumber makanan antara lain yaitu sayuran, buah-buahan, dan palawija seperti padi, kedelai, dan jagung. Lalu yang kedua yaitu sebagai bahan sandang atau pakaian ya. Bahan pakaian yang digunakan manusia berasal dari serat tumbuhan dan hewan. Contohnya tumbuhan yang dimanfaatkan seratnya adalah kapas ya. Kapas tadi ya sebagai bahan pembuatan kain katun. Lalu contoh hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah ulat sutra dan domba ya. Ulat sutra tadi sebagai bahan pembuatan kain sutra. Nah, serat-seratnya ini diolah menjadi benang yang kemudian dipintal dan ditenun menjadi kain. Lalu yang ketiga ya, dapat dimanfaatkan sebagai peralatan rumah tangga ya. Banyak perabot rumah tangga terbuat dari kayu yang berasal dari tumbuhan keras. Beberapa contohnya adalah yaitu kayu dari pohon jati, cendana, mahoni, dan pinus. Lalu dapat dimanfaatkan sebagai produk kesehatan ya. Tumbuhan dan hewan dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan.
Berbagai tanaman obat seperti kunyit, jahe, temulawak, dan kumis kucing dimanfaatkan sebagai obat ya. Nah, beberapa jenis hewan juga dimanfaatkan untuk obat-obatan ya, seperti kadal, kelelawar, dan cacing ya. Nah, sekarang untuk tugasnya ya, silahkan kalian kerjakan halaman 75, halaman 78, dan halaman 80 sampai halaman 81 ya. Sekian materi penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.